pada sesi sekarang, yaitu sesi kedua, kita akan membahas chapter 3.4, yakni mengenai akar-akar kembar dari persamaan karakteristik. Nah, pada chapter sebelumnya kita sudah bahas akar-akar persamaan karakteristik yang berupa bilangan kompleks, gitu ya. Nah, sekarang kita melanjutkan ke akar-akar yang terakhir, yaitu akar-akar kembar. Nah, misal di sini kita punya persamaan diferensial, persamaan diferensialnya ini linier, homogen, dan orde 2. Nah, seperti sebelumnya, oke, sebentar dulu ya. Nah, kita tahu bahwa linearnya itu dari tidak ada perkalian Y dengan turunannya, kemudian homogennya karena konstantanya 0, lalu orde 2-nya dari turunan paling tingginya adalah apa? Nah, di sini kita akan membahas khusus untuk persamaan diferensial yang koefisiennya berupa konstanta, gitu ya. Nah, misal fungsi YT adalah solusi PD di atas. Nah, fungsi YT yang ini nih, E pangkat RT adalah solusi untuk PD yang ini. Maka dengan mensubstitusi E pangkat RT ke setiap turunan Y dan fungsi Y ini, kita akan memperoleh persamaan karakteristik yaitu A R pangkat 2 ditambah B kali R ditambah C sama dengan 0. Atau kalau mau langsung juga boleh dengan mengganti R double aksen dengan R pangkat 2, Y turunan pertama dengan R pangkat 1, dan si Y-nya ini dengan R pangkat 0 atau 1, sehingga C dikali 1 tetap P. Lalu, karena persamaan karakteristiknya ini berupa persamaan kuadrat, kita bisa menemukan solusi atau nilai R-nya dengan menggunakan rumus ABC. Nah, karena dia persamaan kuadrat, kita akan memperoleh dua buah nilai R, yaitu R1 dan R2. Nah, namun saat nilai B kuadrat dikurang 4AC-nya ini 0, maka nilai R kita hanya 1, yang berarti R1 dan R2-nya itu bernilai sama, atau disebut juga dengan akar-akar kembar. Nah, di sini nilai R1 dan R2-nya adalah negatif B per 2A. Nah, akibatnya kita akan mempunyai satu buah solusi untuk PD kita tadi. Ya, apa dia? Yaitu E dikali E negatif B P per 2A. Nah, tadi kita kan punyanya E pangkat RT nih. Nah, R-nya ini kita ganti dengan negatif B per 2A. Sehingga negatif B dikali T per 2A. Nah, ini dia. Nah, kita cuma punya satu buah solusi. Padahal Y kita ordenya 2 atau PD kita ordenya 2. Nah, kalau PD ordenya 2, artinya si solusi basis kita itu atau solusi fundamental kita harusnya 2 juga. Nah, makanya di sini kita akan mencari solusi yang kedua. Nah, solusi kedua kita cari dengan mengalihkan solusi pertama dengan fungsi VT. Nah, tadi kita tahu bahwa kita punya solusi Y1T, kan? Nah, sekarang untuk mencari Y2T-nya kita kalikan si T dengan Y1T. Nah, biasanya kan seperti itu. Nah, namun apa yang terjadi ketika kita kalikan Y1 dengan C atau konstanta? Maka nanti Y1 dan Y2 kita tidak bebas linear. Nah, bebas linear sudah belajar ya sebelumnya. Nah, bebas linear di sini maksudnya artinya Y1 atau Y2 ini merupakan kelipatan dari Y1 jadinya. Padahal dia harus bebas linear. Artinya ketika kita nyatakan ke dalam kombinasi linear, nah nanti koefisien dari setiap sukunya itu bernilai 0 agar kombinasi linearnya sama dengan 0. Nah, itu yang disebut dengan bebas linear. Nah, atau gampangnya kalau misalnya salah satu solusi merupakan kelipatan dari solusi lain, itu sudah pasti tidak bebas linear. Nah, sedangkan kita akan mencari solusi yang bebas linear atau Y2 yang bebas linear dengan Y1. Nah, makanya di sini kita akan mencoba mengalihkan solusi kedua dengan fungsi V. Nah, kemudian selanjutnya kita akan tentukan bentuk dari fungsi V itu.
Demikian sehingga nanti Y2 itu adalah merupakan solusi basis untuk PD kita. Nah, kita misalkan di sini Y1-nya adalah E pangkat negatif BT per 2A, jadi C yang tadi kita anggap 1 saja ya. Nah, kemudian Y2 kita mengalihkan VT dengan Y1, sehingga diperoleh VT dikali E pangkat negatif BT per 2A. Maka kita akan turunkan si solusi Y2 ini turunan pertamanya. Nah, ingat ya, ini adalah perkalian fungsi T. Makanya harus diturunkan dengan menggunakan aturan perkalian. Nah, silakan dicoba sendiri ya. Lalu turunkan lagi turunan keduanya. Nah, ini ada 2 suku. Nah, suku pertama perkalian fungsi T dan suku kedua juga perkalian fungsi T. Makanya nanti untuk turunannya harus dicari masing-masing menggunakan aturan perkalian. Nah, ini hasil untuk fungsi kedua suku pertama, ini hasil untuk suku kedua. Nah, oke. Dicoba aja ya, diperiksa aja sendiri. Nah, setelah kita peroleh Y aksen atau turunan pertama dan turunan keduanya, lalu kita substitusikan. Nah, kita kan tadi tujuannya untuk menemukan PT, gitu ya. Nah, makanya kita substitusikan turunan tadi ke persamaan kuadrat kita yang berbentuk seperti ini. Nah, Y double aksen kita ganti dengan yang ini, kemudian Y aksen kita ganti dengan yang ini. Nah, kita peroleh bentuk yang seperti ini. Oke. Nah, ini bentuknya itu sudah disederhanakan dengan mengeluarkan E pangkat negatif BT per 2A. Jadi untuk mengetahui sampai ke sini silahkan dicoba substitusi sendiri ya. Y double aksennya, Y aksennya. Nah, lalu kita bisa sederhanakan dengan mengeluarkan E pangkatnya. Nah, setelah itu karena E pangkat ini tidak akan pernah bernilai 0, gitu ya, maka yang akan bernilai 0 itu adalah suku sebelah sini. Nah, makanya kita bisa cari atau samakan suku yang ini dengan 0. Nah, maka diperoleh ini ya. Nah, sekarang boleh disederhanakan masing-masing sukunya dengan cara mengalihkan A dan ini mengalihkan B. Lalu persamaan ini disusun berdasarkan fungsi V. Nah, jadi kita susun supaya bentuknya itu nanti dalam bentuk fungsi persamaan diferensial dalam fungsi V gitu. Nah, ini suku pertama ada V double aksen. Nah, suku kedua ada V aksen atau turunan pertama V. Ini V saja, ini turunan pertama, ini V saja, ini V saja. Nah, turunan pertama digabungkan dengan turunan pertama, fungsi V saja digabungkan dengan fungsi V saja, sehingga kita peroleh bentuk seperti ini. Nah, kebetulan negatif B, V aksen T ini ada ininya, saling menghabiskan dengan B dikali V aksen T, sehingga ini 0. Kemudian yang tersisa adalah suku yang ada VT-nya aja. Nah, kita gabungkan jadi seperti ini. Nah, setelah itu kita jadikan bentuk ini sama dengan 0 gitu ya, dengan cara mengubah bentuk koefisien dari VT ini. Nah, ini kita samakan 4A semua. Nah, setelah itu kita akan memperoleh bentuknya seperti ini nih. Masih pada koefisien VT, sehingga kita peroleh bentuknya seperti ini. Nah, lalu bentuk ini juga masih bisa disederhanakan lagi ke dalam bentuk. Nah, ini adalah bentuk B kuadrat kurang 4AC per 4A. Oke, pada slide itu di baris 2 terakhir kita memperoleh bentuk seperti ini. Dan ini bisa kita lihat di sini koefisien VT bagian pembilangnya karena akar-akar kita kembar, maka kita tahu bahwa B kuadrat kurang 4AC ini bernilai 0 atau sama dengan 0. Nah, sehingga di sini artinya
VT ini tidak 0. VT ini tidak 0 ya. Kalau VT 0, ya nggak ada artinya dia dikalikan. Nah, lalu di sini untuk menyederhanakan, kita pilih atau kita asumsikan V double aksennya itu 0. Nah, yang artinya apa yang artinya adalah V aksennya itu berupa konstanta dan VT kita adalah fungsi linier. Nah, jadi kalau di suku pertamanya ini yang sama dengan 0 dan suku keduanya adalah si koefisien VT yang sama dengan 0, maka bentuk VT di sini bisa tidak 0. Nah, sudah dipastikan bisa tidak 0. Nah, sehingga kita bisa memperoleh VT itu sama dengan K1 K3 ya. K3 dikali T ditambah K1. Karena dari informasi yang bisa kita peroleh dari sini adalah si VT-nya itu fungsi linier. Nah, fungsi linier. Nah, dalam hal ini variabelnya T pangkat 1 dengan koefisiennya K3 dan konstantanya K1. Jadi ini sebarang K3 dan K1. Nah, jadi balik lagi asumsi kita di sini adalah V double aksennya sama dengan 0. Oke, sehingga nanti kita bisa peroleh suku solusi umum. Tadi kita misalkan YT solusi umum tadi itu adalah kombinasi linier dari Y1 dan Y2. Nah, di sini konstantanya itu kita misalkan dengan K1, di suku keduanya K2. Nah, tadi E pangkat negatif BT per 2A adalah Y1, dan solusi Y2-nya berupa VT dikali solusi Y1. Nah, kemudian kita peroleh pada slide sebelumnya bahwa VT itu adalah K3T ditambah 4, ditambah K4. Ini nanti bisa kita ubah VT-nya jadi bentuk yang sebelumnya. Lalu, yang ada E pangkat negatif BT-nya itu kita gabungkan. Nah, ini kan K1 dikali E pangkat negatif BT per 2A. Nah, nanti ini kalau kita kalikan masing-masing, ini ada suku yang ada T-nya, ini ada suku yang tidak ada T-nya. Maksudnya ada T-nya itu adalah koefisien dari, atau ini kan K3T dikali E pangkat negatif BT per 2A. Nanti kalau yang ini kan K4 dikali E negatif BT per 2A. Nah, jadi K4 dengan K1 bisa kita gabungkan atau kita ganti penjumlahannya dengan jadi C1. Nah, sedangkan K3T dikali dengan E pangkat negatif BT per 2A jadi seperti ini. Jadi K3 ini diubah jadi T2. Nah, jadi bentuk solusi umum PD dengan akar kembar jadilah seperti ini. C1 E pangkat negatif BT per 2A dikali C2 dikali T. Nah, dikali E pangkat negatif BT per 2A. Jadi kalau bisa dilihat secara umum, kalau kita punya akar karakteristiknya itu kembar nanti berupa B per 2A gitu ya. Nah, solusi umum untuk PD itu kita tinggal kombinasi linearkan saja solusi pertama dengan solusi keduanya itu mengalikan T dengan solusi pertama, gitu ya. Nah, seperti ini nih. Ini lebih dituliskan lebih jelas lagi. Oke, nah kita kan sudah punya kombinasi linear atau solusi umum berupa kombinasi linear dari solusi basis, di mana solusi basis pertama itu adalah suku pertama yaitu E pangkat negatif BT per 2A, dan solusi basis yang kedua adalah T dikali E pangkat negatif BT per 2A. Nah, sekarang kita mau uji atau cek
apakah dia memenuhi aturan Wronskian, dimana kalau solusi basisnya itu harus menghasilkan nilai Wronskian sama dengan tidak boleh sama dengan 0. Nah, kita lihat Y1 adalah ini, Y2 ini. Kita lihat Wronskiannya, ini Y1, ini turunan Y1, ini Y2, ini turunan Y2. Lalu dicari determinan dari matriks ini, sehingga diperoleh determinannya adalah E pangkat negatif DT per A. Nah, kenapa bisa seperti ini? Nah, ini tolong diuraikan. Silahkan diuraikan gitu. Nah, untuk fungsi eksponensial tidak akan pernah bernilai 0, makanya Wronskian Y1, Y2, T tidak sama dengan 0 untuk seluruh nilai T. Nah, dengan demikian, maka Y1 dan Y2 adalah solusi fundamental atau solusi dasar dari himpunan solusi persamaan diferensial kita. Oke, di sini ada beberapa contoh. Nah, contoh pertama, Y double aksen ditambah 2Y aksen tambah Y sama dengan 0 dengan solusi atau dengan initial value atau solusi awalnya yang ini, Y0 sama dengan 1, Y aksen 0 sama dengan 1. Nah, kita asumsikan solusinya itu E pangkat RT, lalu dicari persamaan karakteristik seperti biasa. Lalu dicari R dari persamaan karakteristik ini. Nah, ini nggak rumit ya, karena bisa langsung dipakai cara pemfaktoran untuk mencari R-nya. Nah, diperolehlah R-nya negatif 1. Maka solusi umumnya bisa langsung disubstitusi, yaitu T1 dikali E pangkat, nah, R T gitu kan, berarti R-nya negatif 1, jadinya negatif T ditambah T2 kali E pangkat negatif 1 dikali T. Nah, ini sesuai ya dengan solusi umumnya. Nah, coba balik lagi ke loop. Nah, di sini kan solusi umumnya ada BT per 2A-nya gitu. Nah, sebenarnya negatif B per 2A ini adalah nilai R. Nah, makanya sebenarnya ini juga bisa ditulis 1 dikali E pangkat RT gitu. Tambah C2 dikali dikali E pangkat RT. Nah, di sini kebetulan R kita tidak dicari dengan menggunakan rumus ABC. Makanya di sini langsung disubstitusi nilai R ke pangkatnya. Jadi E pangkat negatif 1 kali T. Ya, semoga bisa dipahami ya. Nah, karena kita diberikan nilai awal, maka kita bisa cari solusi khususnya. Dengan mensubstitusikan nilai awalnya. Nah, di sini kan ada Y0. Makanya ganti T dengan 0. Jadilah di sini tinggal 1 karena 0 dikali E itu 0, maka di sini bersisa C1 sama dengan 1. Nah, untuk mensubstitusi nilai awal Y aksen, maka kita turunkan dulu YT ini. Nah, setelah kita turunkan, ingat ya, ini bisa langsung diturunkan, tapi untuk suku sebelah sini harus diturunkan dengan menggunakan aturan perkalian. Nah, sehingga nanti ketika kita substitusi T sama dengan 0, akan diperoleh negatif C1 tambah C2 sama dengan 1. Dari dua persamaan ini, nah, kita substitusi C1-nya sama dengan 1, sehingga diperoleh nanti C2 sama dengan 2. Nah, setelah diperoleh C1 dan C2, kita bisa substitusi ke solusi umum, sehingga diperoleh solusi khususnya berupa E pangkat negatif T ditambah 2 kali T dikali E pangkat negatif T. Nah, ini adalah contoh kedua, sama aja ya. Nah, di sini kebetulan R-nya adalah setengah. Nah, diperoleh solusi umumnya seperti ini nih. Lalu dengan initial condition atau initial value gitu ya, kita akan memperoleh dua persamaan yang ada T-nya. Lalu diperoleh C1 dan C2 dan substitusi C1 dan C2 ke solusi umum sehingga diperoleh solusi khusus. Nah, ini ada dua latihan ya. Pertama, karena tidak ada initial value, maka cukup cari sampai solusi umumnya saja. Lalu untuk contoh yang kedua cukup baru dicari sampai ke solusi khusus karena di sini ada nilai awal. Oke, sekian pembahasan mengenai akar-akar dari persamaan karakteristik. Semoga dapat dipahami. Silakan kerjakan latihannya agar bisa lebih memahami pelajarannya. Oke.
Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di sesi selanjutnya.